Hai, kembali lagi bersama dengan anak saya Amin, tempatnya berbagi informasi tentang pasar saham di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer dulu untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini berkembang tiap hari dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa untuk perdagangan hari ini untuk 7 Maret 2023 coba kita buka dulu dari view-nya dari IHSG teman-teman ya. Untuk pergerakan IHSG kembali melemah cukup dalam ya, 0,59%. Untuk pergerakan ISG target kita akan menguji sampai dengan area 6766 ya. Semoga aja hanya kena dan mantul ada penguatan untuk pergerakan ISG, apalagi terkadang pergerakan stochastiknya sudah berada di wilayah kursornya. Kemudian untuk pergerakan MACD memang masih ada pelemahan ya, tapi ya ada pelemahan dulu. Semoga aja ketika ada sampai di wilayah 6766 nya bisa ada pantulan ke atas teman-teman untuk perdagangan ISG. Jadi memang untuk ISG dalam ya hampir 2 minggu perdagangan ini ada penurunan ya teman-teman pergerakan ISG nya. Oke, tetap saja meskipun ISG merah kita punya view yang tetap menarik ya teman-teman ya. Yang pertama ada BBRI ya. BBRI ini menjadi cukup menarik ya sebagai salah satu sektor di penggerak ISG. Bank BBRI ini masih cukup menarik, apalagi hari ini juga menguat 1,04% di 4840 ya, masih tertahan sesuai dengan tanggal 24 Februari kemarin. Untuk pergerakan BBRI sendiri cukup menarik karena secara pergerakan stochastik kembali menguat. Secara pergerakannya MACD sudah mau ada golden cross ya, dan untuk pergerakan candlenya sendiri sudah break di atas wilayah resistance yang kita buat, wilayah areanya yang kita buat ya. Kemungkinan dalam waktu dekat untuk BBRI akan menguji 4.900 ya, dengan target utamanya masih di 5.000-an ya untuk pergerakan BBRI. Kalau dilihat secara pergerakan asingnya ya, BBRI masih konsisten untuk akumulasi ya, masih konsisten akumulasi, apalagi hari ini juga cukup besar 197 miliar net untuk pembelian BBRI. Untuk targetnya masih di 4.900-an ya untuk pergerakan BBRI teman-teman. Kemudian setelah BBRI ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih cukup menarik ya, masih masuk di wilayah area sideways kita. Pergerakan Bank BBRI secara stochastik juga kembali ada penguatan cukup signifikan dalam 2 hari terakhir ya. Kemudian secara pergerakan MACD ini sudah mulai melandai, dan semoga aja dalam waktu dekat ada golden cross. Hari ini menguat 0,45% di 10.175. Target kita untuk Bank Mandiri akan menguji area 10.500-an ya, sampai dengan 10.550 ya di sini ya. Dari ini target kita terdekat sampai dengan nanti menguji tertingginya untuk bisa ATH lagi mungkin ya ke 11.000-an nanti ya untuk pergerakan Bank Mandiri. Bagaimana secara asingnya? Ya, Bank Mandiri juga masih ada akumulasi ya. Hari ini cukup lumayan besar juga, 69 M untuk akumulasinya secara value. Ya, kalau kita lihat dengan transaksinya sampai dengan 5.000, frekuensinya sampai dengan 5.000 ya. Kemudian dan perdagangannya ya 300 miliaran totalnya, dan hari ini ada net akumulasi asing sampai dengan 69 miliar. Untuk Bank Mandiri memang masih tertahan di area MA 20, tapi ada penguatan ya. Kalau yang mainnya cepat mungkin tanggal 3 kemarin masuk pas di MA 100, sekarang udah waktunya tipe nih, dikit-dikit tapi lumayan juga. Bank Mandiri menguji ke 10.500-an ya untuk target terdekat kita. Kemudian ada Bank Syariah. BRIS ini ya ada penguatan kembali ya. Masih cukup menarik pergerakan BRIS ini selama tidak break di bawah 1.540-an nya. Untuk target terdekat tetap menguji kembali ke area 1.700-an ya untuk pergerakan BRIS. Ini sudah kelewat ya, sudah berhasil break ini, confirm break ya teman-teman pergerakan BRIS-nya. Dan hari ini pergerakan BRIS kembali menguat hampir 2% ya, hampir 2%. Targetnya di 1.700-an tuh pergerakan BRIS. Oke, mungkin yang main trade bisa perhatikan 1.540-an nya ya. Selama tidak break 1.540-an masih oke ya teman-teman.
Kalau secara asing apa ada akumulasi ya? Oh iya, ada akumulasi ya teman-teman. Tidak banyak tapi kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir berturut-turut sudah mulai ada akumulasi ya. Kalau pergerakan range harga dari 1700 sampai dengan 1590 ya, bisa perhatikan wilayah ini sebagai wilayah 1700 sebagai wilayah resistnya ya teman-teman, karena memang pada saat itu ada buangan cukup masif 1625 itu ya di sini ya. Mungkin ini juga bisa jadi resist yang cukup kuat juga nanti teman-teman ya untuk pergerakan BRIS. Mungkin terdekatnya di 1625 sampai dengan 1700-an pergerakan BRIS. Kemudian masih dari sektor ke industri finance ya. Mungkin ada BFI Finance. Ya. BFI Finance ini cukup menarik ya. BFI Finance masih cukup menarik ya. Oke. Kalau kita lihat view-nya secara lebih jauh ini juga cukup menarik. Untuk BFI Finance hari ini menguat ya 1,83% ya. Kalau kita lihat targetnya ada di sini nih. Kejauhan nggak ya kira-kira ya? Coba kita cek. Oke. Buat teman-teman yang ingin masuk ke BFI mungkin bisa perhatikan area 1320 ya, dengan TP-nya di area 1410 ya untuk pergerakan bovin. Karena juga secara tren juga mulai uptrend ya, secara uptrend mulai dari Januari kemarin. Kalau kita lihat di sini ya, trend channelnya ini uptrend ya, dari sini sampai sini sekarang nih cukup keren ya untuk pergerakannya. Oke, ini masih uptrend. Oke, tapi batasi dari 1410-an sebagai wilayah resistnya pergerakan bovin. Kalau secara asing apakah ada akumulasi? Ya. Ya, asing hari ini ada akumulasi ya, meskipun dalam beberapa hari terakhir ada jualan, tapi secara net value-nya masih berada di wilayah positif. Jadi memang asing masih terus masuk ya kalau kita lihat secara sorry. Ini bovin. Ya, kalau secara pola ya mulai Januari akumulasinya cukup banyak ya. Jadi distribusi dikit aja, mulai distribusi tapi tetap ada akumulasi dalam seminggu 10 hari terakhir. Jadi ini masih cukup menarik untuk pergerakan fin, tapi sudah mulai terbatas untuk penguatannya, bisa dipantau di situ ya. Kemudian setelah bovin, saham Goto hari ini menguat ya. Hari menguat ditutup 129 ya pergerakan Goto teman-teman. Untuk Goto target kita terdekat sudah mulai masuk ke target terdekat kita ya. Ini dulu sudah sempat masuk ke wilayah sideways kecil dan masih ke wilayah sideways besar. Ini agak cukup lama ya kalau kita lihat secara sideways besarnya. Dan hari ini confirm break di atas 3 hari lalu ya, sudah break di atas MA20 nya, akan kembali menguji ke area MA100 nya di 136 dan juga sebagai resist kuat teman-teman pergerakan saham Goto ya. Untuk pergerakan saham Goto mungkin bisa dilihat target kita nanti 136 ya teman-teman. Kalau mau entry mungkin yang mau sabar bisa perhatikan wilayah 120 sampai dengan 136 sebagai wilayah TP nya ya Goto. Ya, secara asing juga kalau kita lihat secara trennya masih ada akumulasi ya. Dari 10 hari perdagangan terakhir juga cukup banyak yang akumulasi. Terlebih di awal bulan Maret kemarin hampir 200 miliar ya. Hampir 200 miliar, 93, 90 miliar, berarti 180 miliar lebih ya. 190 miliaran akumulasinya teman-teman pergerakan Goto. Cukup menarik, hanya ada buangan sedikit saja, kurang lebih 4 miliaran. Tapi pergerakannya masih cukup menarik ya saham Goto ini. Kemudian sebagai penutup mungkin ada saham ESA ya teman-teman ya. Oke, saham ESA hari ini tutup menguat 3%-an ya. Mau menguji area MA20 tapi belum kena teman-teman. Tapi untuk secara swastik ada kembali penguatan. Targetnya kita akan menguji ke area di sini ya, 1070
pergerakan ESA ya. Untuk yang mau masuk bisa perhatikan ini kebetulan untuk MA-nya juga lagi numpuk banget nih, jadi bisa jadi support kuatnya juga teman-teman ya, bisa jadi support dan resistance saat ini. Kita kalau misalnya besok berhasil break di atas MA 20, MA 60 MA 20, MA 100 dan juga MA 200 nya ini cukup menarik ya. 995 untuk area closing hari ini. Mungkin kalau masuk 1000 bisa perhatikan untuk entry dengan TP nya di 1070 pergerakan ESA. Bagaimana secara asing? Ya, secara asing juga akumulasinya kalau kita lihat di sini ya, targetnya ya. Oh, ternyata benar, ini di sini tertinggi 1070 ya. Bisa dijadikan sebagai resist juga. Area entry-nya kalau mungkin sudah kelewat di 925, 1000 mungkin bisa entry ya. Kalau mungkin mau sabar mungkin bisa perhatikan lagi wilayah entry-nya di MA 60 ya. Di area 960-an sebagai wilayah entry. 960 ya, mungkin di sekitar sini 940 950 sebagai wilayah entry-nya untuk pergerakan saham ESA. Oke. 960 dengan targetnya di 1070 pergerakan ESA. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk saham-saham yang jadi wishlist kita. Semoga teman-teman bisa dapat cuan yang maksimal ya. Teman-teman jangan lupa juga tetap untuk dukung channel yang berkembang dengan klik tombol komen untuk komentar ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe teman-teman, sorry ya teman-teman, klik tombol subscribe. Kalau ingin ada masukan silakan ketik kolom komentar aja. Mungkin itu aja untuk view kita hari ini. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.